Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Jadi pada analisis regresi berganda ini sesuai dengan namanya ada lebih dari satu ya. Yang lebih dari satu di sini adalah variabel independennya, bisa 2 atau 3 ya. Saya contohkan seperti ini. Saya ambil dari contoh-contoh yang saya gunakan sebelumnya. Jadi katakanlah saya mau meneliti dua variabel independen pengaruhnya terhadap satu variabel dependen ya. Jadi boleh lebih dari dua. Nah, kemudian saya menggunakan kuesioner yang sudah saya gunakan yang kemarin-kemarin ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ke analisis regresi berganda, sebenarnya ada uji-uji yang harus saya selesaikan ya. Yang pertama otomatis ya uji angket kan, meliputi validitas dan reliabilitas, dan berikutnya yaitu untuk analisis regresi berganda itu ada uji prasyaratnya, yaitu meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi jika data saya itu berbentuk time series. Jika tidak berbentuk time series ya tidak usah diuji autokorelasi. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Jadi kita akan mencoba membuka file ya menggunakan yang kemarin. Seperti yang kalian ketahui bahwa di sini nilai X1 dan X2 dan Y itu sudah saya rangkum. Oke, saya betulkan terlebih dahulu supaya ini nanti bisa dapat terbaca. Saya kembalikan ke bentuk scale, ini juga yang scale X1, X2 dan X dan Y. Kemudian X1 itu labelnya adalah dia celebrity endorsement ya. X2-nya adalah social media promotion. Dan yang ketiga, yang Y-nya adalah purchase decision atau keputusan untuk membeli. Jika sudah, kita kembali lagi ke data view. Oke, semuanya sudah siap ini. Langsung kita analisa. Klik analyze, kemudian regression linear. Saya ulangi, analyze, regression linear. Yang dependent atau Y kita masukkan di atas, X1 dan X2-nya kita masukkan di independent. Ya, sudah masuk semua. Kalau sudah, klik statistik ya, yang sebelah sini. Kita pastikan model fit dan estimate sudah tercentang. Kalau sudah, bisa klik continue. Kemudian klik OK. Kita pastikan bahwa variabel yang kita gunakan sudah masuk semua. Oke, social media promotion dan celebrity endorsement ya. Kemudian purchase decision-nya ada di bawah ini untuk variabel dependent. Kemudian kita bisa mulai membaca dari tabel model summary ya. Model summary ini menggambarkan seberapa besar pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y ya. Berarti tadi adalah social media promotion dan celebrity endorsement secara simultan apakah berpengaruh signifikan terhadap purchasing decision. Di sini kita bisa lihat dari kolom R square. R square nilainya adalah 0,388. Kita kalikan 100% ya katakanlah, berarti menjadi 38,8%. Nah, berarti besarnya pengaruh social media promotion dan celebrity endorsement secara simultan ya terhadap purchase decision adalah sebesar 38,8%. Itu di model summary. Kemudian kita masuk ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA kita bisa melihat apakah ada pengaruh signifikan atau tidak antara X1 dan X2 tadi terhadap Y ya.
Kalau yang sebelumnya kan kita hanya melihat seberapa besar ya pengaruhnya, tapi kita tidak melihat, kita belum tahu apakah sebenarnya secara statistik berpengaruh signifikan atau tidak. Kita bisa melihat ya, kembali ke tabel ANOVA dengan nilai SIG. Nilai SIG ini jika kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% ya, yang mana itu standar signifikansi yang kita gunakan, maka dia dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Di sini nilai SIG-nya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Berarti dari sini kita tahu bahwa ada pengaruh yang signifikan ya, secara simultan ada pengaruh signifikan itu tadi antara celebrity endorsement dan social media promotion terhadap purchasing decision. Oke, saya rapikan bahasanya. Jadi H1 yang diterima ya, seperti yang kita ketahui kan ada H0 dan H1 ya dalam mata kuliah statistika yang diajarkan kemarin. H0 itu yang selalu menolak hipotesis kita, sedangkan H1 adalah yang biasanya searah dengan hipotesis kita. Apakah itu berpengaruh signifikan atau tidak, seperti itu. Nah, dalam kasus contoh ini berarti social media promotion dan celebrity endorsement secara simultan berpengaruh signifikan terhadap purchasing decision sebesar berapa? Sebesar 38,8%. Nah, kalau kita lanjutkan lagi bahasanya, itu bisa dengan melihat dari 1 dikurangi 0,388 berarti sekitar 0,62 ya, 0,622 lah, atau sekitar 62,2%. Atau kalau kita terjemahkan artinya sebesar 62,2%, sisanya R square itu adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi maksudnya yang 38,8% di R square ini adalah yang diteliti, sedangkan sisanya supaya menjadi 100% ya, yaitu berapa? 62,2% tadi, itu yang tidak diteliti oleh variabel yang kita tidak teliti di sini. Oke. Sebenarnya di sini kita juga bisa ya melihat apakah ada pengaruh signifikan atau tidak selain dari nilai SIG ya. Ya jaga-jagalah, misalkan ini ternyata masih tidak signifikan dan kalian ingin mengetahui cara yang lain. Maka kita bisa melihat dari nilai, membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Di sini ada F hitungnya di tabel ANOVA sebesar 62,794. Nah, supaya kita tahu F tabelnya berapa, kita gunakan rumus yang ini tadi yang sudah saya tulis. Nilai F tabel itu melihat dari K, N min K. K itu adalah jumlah variabel independen kita. Tadi kan saya menggunakan 2 ya, celebrity endorsement dan social media promotion. N-nya itu adalah jumlah responden kita. Saya menggunakan kemarin berapa? 201. Berarti 201 dikurangi 2 tinggal 199 ya. Kurang lebih sebanyak itu. Jadi kita tinggal melihat pada tabel, F tabel ya. F tabelnya K-nya tadi 2, berarti di sini. Kemudian kita scroll ke bawah sebanyak 199. Dan akhirnya akan ketemu sebesar F tabelnya 3,04 ya. Itu adalah nilai F tabel. Kita bandingkan dengan nilai F hitung. F hitungnya 62,794. Oke, jadi dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 yang diterima, atau bisa dikatakan ada pengaruh yang signifikan. Berarti ini juga sama, karena F hitungnya jauh lebih besar daripada F tabel, seperti itu. Nah,
Itulah fungsi ANOVA. Sedangkan di sini ada satu tabel lagi ya, namanya tabel koefisien. Tabel koefisien ini fungsinya kita bisa menggunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen tadi secara parsial atau secara terpisah terhadap apa? Terhadap variabel dependen. Kita lihat di sini, dia sudah dipecah-pecah. Celebrity endorsement ya, tadi X1, social media promotion tadi X2. Bagaimana cara mengetahui apakah masing-masing ini memiliki pengaruh yang signifikan? Kembali lagi kita bisa melihat pada nilai SIG ya, nilai SIG ataupun nilai membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ketentuannya juga sama. Jika nilai SIG hitung lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan ada pengaruh signifikan. Kita lihat yang celebrity endorsement, SIG hitungnya adalah 0,000, maka bisa dikatakan ada pengaruh signifikan ya terhadap purchasing decision. Yang kedua, social media promotion juga sama, karena 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Jadi ini juga sama berpengaruh signifikan terhadap purchasing decision. Kalau nilai T sama seperti kita memperlakukan F ya. Kalau T kita bisa membandingkan dengan T tabel, kalian bisa cari juga di internet ya. Dihitung dengan T tabel seperti itu. Jadi secara umum kalau nilai T itu untuk mengetahui pengaruh secara terpisah X1 sendiri terhadap Y, X2 sendiri terhadap Y. Kalau nilai F itu untuk mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama ya, secara bersama-sama. Kalau dianalogikan itu seperti ini. Kalau ini kan masih secara terpisah, X1 sendiri, X2 sendiri. Tapi kalau misalkan saya bicara terkait dengan simultan atau secara bersama-sama, maka kita melihatnya dari di sini, secara bersama-sama. Ya, oke. Jadi saya rangkum sedikit di masing-masing tabelnya. Untuk variables entered or removed ini adalah memastikan variabel-variabel yang kita teliti sudah masuk semua. Yang di dalam tabel itu yang independen, yang di luar ini adalah yang dependen. Tabel kedua, model summary, kita melihat pada nilai R square-nya, ini adalah besarnya pengaruh X1 dan X2 atau dikatakan variabel independen secara bersama-sama ya terhadap Y. Kemudian ada tabel ANOVA, kita mau melihat ada tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian di tabel koefisien kita mau melihat apakah ada pengaruh signifikan per masing-masing variabel secara sendiri-sendiri seperti itu. Oke, kita lanjut pada materi yang berikutnya.